Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ibu, minum susu, minum kopi. How are you everybody? Hanya jawab. Jawab, ibu bilang jawab. I'm good gitu. Ya, minum susu, minum kopi. How are you everybody? Pinter. Saya dengarnya how are you everybody nyangkut. Ibu masih puasa? Masih. Udah ada yang bolong belum? Gimana mengisi Ramadannya? Sudah hatam berapa kali? Alhamdulillah. Berapa kali alhamdulillah? Belum. Mudah-mudahan kedepannya makin rajin dan sering baca Al-Quran. Ibu ada yang pernah hatinya panas? Emosian bawaannya? Ada? Ibu nggak jaga image di depan Ustadz? Bilang nggak ada tuh gitu di sini mah gitu. Ini cocok temanya menghangatkan hati dengan silaturahmi. Apalagi di bulan Ramadan, ibu. Yang kita semua tahu, amalan-amalan kita di bulan Ramadan kan Allah lipat gandakan pahalanya. Di luar Ramadan, silaturahmi ini luar biasa sekali pahalanya. Bukan hanya pahala, ibu-ibu pasti seneng deh kalau tahu keutamaan silaturahmi. Apa kata Nabi? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen rezekinya luas, rezekinya lancar, umurnya panjang, maka banyak-banyakin silaturahmi. Nah, ini ibu-ibu saya tanya nih, jangan yang di rumah dulu, yang di sini aja. Gimana ibu kalau sama saudara masih akur? Alhamdulillah. Sama kanan kiri di rumah akur? Ini ada nasihat dari guru kita, ibu. Nih sama saudara jangan sampai itu kayak dua telinga. Kun kaliyadain wala takun kal udhunain. Ama saudara, kakak, ade, om, tante, jadilah seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Punten Kang Bedu, ini dua tangan kan kerjasamanya luar biasa. Ya. Kalau tangan kanan gatel, digaruk pakai tangan kiri. Kalau tangan kiri yang gatel, garuk pakai tangan kanan. Tuh. Kalau dua-duanya gatel, garuk-garukan bisa tuh. Tuh. Betul bu? Persaudaraan tuh semudah itu bu, saling membantu, saling nolong. Makanya harus banyak-banyak silaturahmi. Jadilah seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Dua tangan itu saling membantu satu sama lain. Kita punya saudara lagi kesusahan, datang silaturahmi. Neng, lagi banyak utang apa? Kebetulan gue lagi banyak objekan ini, gua transfer 2M ke lu ya. Cakep banget. Jangan seperti dua telinga. Lihat dua telinga. Dari Bang Toyib belum pulang lebaran, sampai Bang Toyib sekarang udah pulang lebaran. Udah pulang. Aduh, saya belum sempat ketemu. Ini dua telinga tuh nggak pernah ketemu, deketan padahal nggak pernah WA-an, nggak pernah saling sapa sama saudara, apalagi saudara deket yang ngumpul rumahnya. Jangan seperti dua telinga, rumahnya dempetan, giliran lewat. Siapa lo? Ada yang begitu sama saudara? Di sini mah nggak ada. Yang ada yang di son, yang pindah ke sini. Jadi pahala orang yang menyambung persaudaraan silaturahmi, satu, Allah luasin rezekinya, dan yang kedua Allah panjangkan umurnya. Sama ada satu hadis Nabi,
Ada sahabat yang tanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin," satu amalan, kasih tahu ke aku, kata sahabat, satu amalan yang bisa membuat aku masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Apa jawaban Nabi? Yang pertama, beribadah kepada Allah tidak menyekutukannya. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dirikan salat. Yang ketiga, tunaikan zakat. Kemudian apalagi? Sambung persaudaraan, silaturahmi. Nah, jadi pahalanya luar biasa Kang Bedung. Kita nyambung silaturahmi, pahalanya masuk, dijauhkan dari. Ibu pengen masuk surga? Kita tes Kang Bedung, angkat tangan yang pengen masuk surga. Siapa yang masuk surga? Nggak kompak. Ulang. Siap, 1, 2, 3. Angkat tangan yang pengen masuk sumur. Masuk surga, masuk surga. Teman-teman untuk Ustadz Acep. Ya, teman-teman Bu, untuk Ustadz Acep dong Bu ya. Itu tadi dijelaskan oleh Ustadz Acep bahwa keistimewaan atau keutamaan silaturahmi di bulan Ramadan adalah bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Tadi kan ditanyakan, siapa yang mau masuk surga? Nah, siapa mau masuk sumur? Siapa yang bertanya? Silakan, siapa yang bertanya? Oke. Mana sebelah sini? Sini ya? Ini oke ya, silakan. Iya Bu, silakan. Berdiri Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Tutup lagi. Mereka kejedot duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, ada pantun ya, Pak Ustadz ya. Wow, amazing. Jalan-jalan ke Cilacap, Cakep. jangan lupa beli sekoteng. Artinya. Dan jangan lupa beli manggis. Cakep. Memang Ustadz Encep sangat ganteng. Cakep. Dan di samping ganteng juga manis. Ibu punten, nomor rekening berapa? Saya orangnya begitu biasanya. Ada yang muji transfer. Muji transfer. Lagi Bu, biar ditransfer lagi Bu. Ustadz Cep udah, bedu dong Bu. Ayo. Ada nggak buat bedu? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah. Dari Ibu siapa? Dari Ibu Ipah. Perkenalkan, nama saya Ibu Ipah dari Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Pinter nih, anak IPA berarti ya Bu ya. Ada IPA, ada IPS. Pak Ustadz, dia anak IPA. Anak ibu. Iya. Ya Pak Ustadz, saya mau bertanya. Iya, Sok, silakan. Saya punya anak laki-laki berumur 25 lebih. Nah itu pada bulan puasa dia tuh kerjanya ibaratnya agak nyantai gitu ya, tidak diporsil. Nah pada bulan puasa dia kebanyakan tidur. Ya. Kebanyakan tidur? Ya, di rumah. Dari jam berapa tidurnya sampai jam berapa? Pokoknya tergantung dia pulangnya aja gitu. Pulang pagi misalkan. Iya. Tidur sampai zuhur. Iya. Bangun, merokok, ngopi, terus lanjut tidur. Kan bulan puasa. Oh puasa ya. Oke, terus? Iya, terus kan kadang kalau lagi ada di rumah, saya mau gitu kalau saya pergi gitu kan, nganter ke pasar atau kemana gitu kan. Iya. Ibu, ayolah bantu emak lah ya. Iya. Jangan tidur mulu. Iya, gitu di kan. samping itu gini, kan itu anak saya itu kan jomblo, jadi maksudnya hayu silaturahmi ke rumah temen saya gitu kan, mau dikenali ke rumah temen mama gitu. Ayo ya mama. ya Gitu. barangkali temen saya, temen mama ada yang mau berjodoh Iya, begitu siapa Pak tahu. Ustadz. Iya, tapi kayaknya nggak mau tuh Pak Ustadz gitu ya. Jadi pertanyaan saya, Alasannya apa nggak mau diajak emak pergi-pergi silaturahmi? ya mungkin males kali gitu, maunya udahlah. tidur aja. Tidur aja. Iya. Emang jodohnya mati tidur kali dia Bu ya. Terus? Iya terus pertanyaan saya gimana Pak Ustadz, sedangkan saya ibaratnya udah bersikeras menasehati gitu kan, jangan seperti itu, kita itu harus bersilaturahmi apalagi di bulan puasa seperti Ustadz ya. Pertanyaan saya, Tapi niat ibu mengajak anak ibu silaturahmi agar anak ibu dapat jodoh, atau ada niat bahwa ini adalah keistimewaan silaturahmi di bulan Ramadan supaya Allah melipat gandakan iya pahalanya? seperti itu tujuan saya. Seperti apa? Seperti yang tadi itu. Yang mana? Yang mana Bu? Ipa? Dapat berkah silaturahmi di bulan puasa, di bulan Ramadan. Iya. Kalau untuk jodoh ibaratnya ya mungkin yang season kedua lah begitu, sambil lah. Oh, jadi sambil menyelam. Iya.
Jadi silaturahmi sambil menyelam. Ya, betul. Nah, gitu. Ya. Pokoknya dari sini sampai nyelam semua. Ya, cukup sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Baik, jawab pertanyaan. Enggak. Ngapain? Ya, kita bawa-bawa aja. Anaknya hobi tidur Pak Ustadz. Ya, Anaknya hobi tidur. hobi tidur. Bulan puasa. Jomblo juga. Jomblo. Oh, jomblo bener ibu. Anaknya jomblo. Ini jomblo tapi hobi tidur ya. Biasanya jomblo itu suka susah tidur, bahkan begadang. Iya, karena insomnia ya. Insomnia, tahu kenapa insomnia? Kenapa Pak Ustadz? Terlalu banyak rindu yang sulit untuk dipejamkan. Bisa ya. Luar biasa. Ini kata mak-mak yang ujung si Ustadz ngomong apaan kagak ngerti. Ya karena kan udah gak jomblo lagi. Iya, nggak jomblo lagi. Ini kata-kata untuk jomblo ya kan? Iya betul. Baik, pertanyaannya adalah anaknya itu susah diajak silaturahmi. Padahal kan berkah silaturahmi luar biasa. Ibu, yang pertama, ibu punya anak yang jomblo, pengen diajak silaturahmi. Pasti ada sebabnya kenapa dia nggak mau. Ini kadang ibu-ibu sekarang itu kalau ada anak yang udah berumur itu suka nanya-nanya yang bikin anak-anak sekarang nggak suka. Jadi insecure ditanya gitu ya. Insecure biasanya. Aduh, ntar gimana cara Kapan jawab? lu kawin? Umur 25 lu kagak kawin-kawin. No, tetangga udah pada kawin umur segitu. Hati-hati ibu. Hati-hati. Bisa jadi anak ibu tidak mau ikut silaturahmi sama saudara-saudara, sering ditanya itu. Punten ibu-ibu, kalau punya anak kita yang jomblo, mereka nggak butuh motivasi. Yang mereka butuhkan mertua yang simpel dalam resepsi. Nah, Iya bener kan begitu? ntar kalau nikah ininya begini nih. Aduh, ribet ya Pak Ustadz. Udah pusing duluan. Yang simpel aja dalam resepsi. Simpel dalam resepsi. Dan yang kedua, tetap harus dinasehati, sampaikan ke putranya bahwa silaturahmi itu bagus. Barangkali nanti ketika ngumpul sama keluarga dapat jodoh di situ. Ambil jangan? Tanya dulu punya suami atau enggak. Lah main ambil aja, apa ini orang diambil? Aneh-aneh aja ibu-ibu mah. Tanya dulu sudah punya suami atau belum, siapa tahu berjodoh. Cara nasihatinnya biar anaknya tidur belum nih? Maksudnya. Nah, nasihatnya enak, sayang. Anak mama ganteng banget, gua buang juga nih. Enggak gitu. Ya. Sampaikan, sayang, yuk main ke rumah. Kemana sih Ma? Ke rumah siapa? Kamu pasti suka nanti. Ke rumah siapa sih Ma? Kamu tahu nggak si Rizka? Rizka. Ya. Remaja Islam sudah kelapa. Rizka Yang baru kemarin lulus, cantik loh anaknya. Katanya suka juga sama kamu. Masa sih Ma? Bedu mandi dulu ya Ma ya? Iya sok atuh. Iya. Jadi yang pertama tadi ibu tetap kasih nasihat anaknya dulu. Tapi titip ya, nanti di sana jangan tanya-tanya kapan kawin. Jangan. Yang kedua, kita sebagai orang tua biar anaknya mau diajak silaturahmi, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Keteladanan itu lebih ampuh daripada kata-kata. Jadi walaupun anak kita belum mau, nggak apa-apa, kita perlihatkan ke anak kita orang tua yang baik ke saudara, banyak silaturahmi. Ntar lama kelamaan, bapak emak gua pada rajin silaturahmi ya. Anjang sana, anjang sini. Akur sama saudara, kan anak itu nyontoh orang tua. Makanya kata orang Jakarta nih, kalau orang tuanya kalong, anaknya kampret. Kalau orang tuanya nyolong, anaknya nyopet. Karena orang tua tuh akan nyontoh kita. Jadi ibu ketika mau ngajak anak, mau ngenasehatin anak, jangan cuma ngasih tahu doang, jangan cuma nyuruh doang, tapi kita pun harus melaksanakan. Kayak ngajarin anak ngaji, jangan nyuruh doang, ngaji lu, jangan. Ibu ajak nak, yuk ngaji bareng mama. Tuh papa juga udah siap. Ini papa bedu. Tuh papa bedu udah siap. Bismillahirrohmanirrohim. Bareng-bareng. Kesalahan kita apa? Nyuruh doang ke anak. Main game aja terus. Terus main game. Ibunya lagi. Ya Allah, banget. Ngaji, main game, simpen ke HP-nya. Itu nggak jadi keteladanan. Karena kan ada pepatah yang mengatakan buah jatuh nggak jauh dari pohonnya.
Iya, Iya. apa yang dilakukan orang tuanya pasti anak akan melihat ya. Bahasa meniru. agamanya itu mafil aba fil abna, apa yang ada di orang tua itu bakal turun ke anak. Iya. Jadi kalau pengen anak-anak kita soleh dan soleha, wa yabda'u bisolahi nafsi, mulailah dari diri kita menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Baik, Begitu. luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Ipa. Sebelum Ustadz Encep melanjutkan tausiahnya dengan tema kita hangatkan hati di bulan suci dengan silaturahmi, ini melanjutkan dengan mengatasi jarak dengan silaturahmi digital. Nah ini ada pertanyaannya nih, pas banget nih Pak Ustadz ya. Ini pertanyaan dari netizen, dari jamaah yang ada di rumah. Sudah ada @bucinnya Puspita 20. Wah, izin tanya Ustadz, bolehkah kita silaturahmi via chat dengan mantan pacar ketika Ramadan? Aduh. Jadi ceritanya begini Pak Ustadz, saya itu kemarin ngechat mantan saya pas hari sebelum puasa. Nah niatnya sih mau minta maaf gitu atas kesalahan yang lalu. Niatnya sih saya minta maaf atas kesalahan yang lalu supaya Ramadan ini kita tidak lagi mengingat-ingat kesalahan sama mantan gitu. Tapi saya lebih milih chat aja, soalnya menghindari ketemu Ustadz. Karena kalau ketemu takutnya perasaan cinta muncul kembali. Aduh. Padahal mah rumah saya sama dia deket gitu Pak Ustadz. Nah mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik. Silaturahmi digital. Silaturahmi digital. Izin berdiri. Silakan. Terima kasih Kang Dudu. Sama-sama Pak Us. Ibu. Ibu. Ini kita akan menjawab pertanyaan dari akun bucin. Iya. Tahu bucin? Bucinnya Puspita 20. Bucinnya Puspita 20. Dia belum move on dari mantannya. Di hati nih sama mantan. Ibu tahu mantan itu apa? Manusia yang selalu melekat di ingatan. Woi. Au. Mantan. Nih masalahnya, ini saya tanya dulu nih. Ini dia udah punya suami atau belum? Udah. Nah, satu-satu dulu, satu-satu. Kalau dia belum punya suami, waduh, nggak boleh juga pacaran, nggak boleh. Apalagi WA-WAan dengan yang bukan mahramnya, ntar ngejurus kemana-mana. Yang kedua, kalau dia udah punya suami, yang pertama, niatnya udah lurus belum? Memang bener mau memperbaiki silaturahmi atau cuman modus doang? Nah, yang kedua, kalau nggak dapat izin dari suaminya, tidak boleh. Jadi lihat dulu niatnya. Niatnya bener nggak untuk memperbaiki keadaan, untuk silaturahmi. Kalau niatnya untuk yang lain, tidak diperbolehkan. Apalagi sama-sama belum nikah, lebih parah lagi udah punya suami. Makanya bagi ibu-ibu yang punya mantan, udah fokus aja sama suaminya. Apa inget-inget mantan mulu? Lebih jangan sampai mengulang untuk mengenang, asik. Tapi tetaplah maju walaupun nggak tahu apa yang hendak dituju. Ya. Quotes of the day. Iya. Catat tuh Bu. Cakep nggak tuh? Catat ya. Nah tapi kalau niatnya sudah baik, memang niatan untuk memperbaiki, silahkan boleh. Tapi Ustadz, bagusan silaturahmi digital atau langsung? Kalau deket mah langsung aja, tapi jangan berdua, harus ada orang lain yang nemenin. Ibu, berdua mah bukan silaturahmi namanya, itu mah ngedet. Nah, hati-hati, apalagi bulan puasa. Tapi kalau misalkan ibu offline susah, takut tadi muncul ada rasa-rasa cinta yang lama, boleh lewat digital. Tapi syaratnya tadi, niatnya lurusin dulu. Kalau ibu punya suami, izin dulu sama suaminya, boleh atau tidak sama suaminya. Apa katanya?
bakal boleh katanya Ustaz. Nggak, ya jangan. Nggak boleh sama suaminya ngumpet-ngumpet. Kamu lagi di mana? Aku lagi nggak sama suami aku nih. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi, nah sekarang kan kita kadang sama orang terdekat kita, sama saudara, sama orang tua, kan kadang kita jauhan. Apalagi kita yang hidup di ibu kota, kita anak rantau. Kadang kita suka kangen sama orang tua, kangen sama saudara, atau ada teman-teman kita yang dia bekerja di ibu kota untuk anaknya yang di kampung. Pengen silaturahmi sama saudara, pengen silaturahmi sama anak, pengen silaturahmi sama orang tua. Ada caranya walaupun tidak langsung. Bisa dengan apa? Silaturahmi digital, bisa video call, bisa WA, bisa Zoom, bisa Zoom juga. Ibu HP-nya dipakainya buat yang baik-baik aja tuh, buat silaturahmi, jangan buat nonton yang tidak-tidak. Iya. Apalagi cuman buat update status doang. Iya. Welcome guys, welcome to channel Eyang Uti. Ibu-ibu yang di sono yang begitu mah. Ibu ada kesempatan di bulan Ramadan perkuat silaturahmi dengan digital. Boleh banget. Ibu video call, tanya orang tua gimana kabarnya, tanya anak kita di kampung yang kita tinggalin, puasanya gimana, sholatnya gimana. Ustadz, dapat pahala nggak kalau saya silaturahminya digital begitu? Dapat banget. Kembali ke niat kita. Niatnya untuk apa? Bersilaturahmi. Silaturahmi itu perintah Allah. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, dapat pahala atau enggak? Dapat pahala. Di Ramadan kira-kira pahalanya dilipat gandakan atau enggak? Dilipat gandakan. Maka kembali lagi tergantung niatnya. Apalagi masalah mantan yang tadi tuh. Jadi ibu, di Ramadan walaupun kita susah untuk silaturahmi, nggak bisa pulang misalkan, banyak faktornya. Pertama, karena ibu kerja di orang susah liburnya. Yang kedua, lagi banyak utang, cicilan di mana-mana. Kelihatan ini semuanya mukanya sama-sama muka cicilan. Kalau saya mah orang susah memang orangnya, susah untuk dilupakan maksudnya. Ibu bisa dengan digital yang tadi, maka niatkan ibu punya HP, itu akan banyak pahala di situ. Ibu bisa pakai untuk silaturahmi, ibu bisa video call sama orang tua kita yang ada di kampung. Kalau di video call sama kita seneng apa enggak? Senangnya luar biasa. Walaupun jasad kita tidak hadir di sana, setidaknya bisa lewat video call. Mama, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Aku di sini sekarang jadi crazy rich. Sekarang aku udah kaya raya. Ini cincinnya banyak banget. Hacim. Ibu-ibu yang di sono yang begitu. Yang di sono. Bukan yang di sini. Ibu-ibu yang di sono. Ya Allah, mama seneng ya lihat kamu sekarang sukses. Iya mah, maklum di situ pakai AC hacim lagi. Berlian nih kan jadi. Jadi pahala atau tidak? Jadi pahala, apalagi bulan Ramadan. Maka ada peribahasa, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Bayangin zaman dulu sebelum ada digital, kalau kita kangen sama orang tua di rumah gimana? Saya misalkan yang pulang ke Sukabumi jauh banget bu, 8 jam ke sono. Apalagi macet di Parung Kuda tuh ya. Tahu Lido, Parung Kuda itu kan macet tuh pasar. Kok tahu dia? Macet banget bu. Itu kalau waktu itu kalau kangen harus pulang luar biasa. Kalau sekarang kan tinggal enak, cet Umi, kumaha damang, Ujang ganteng, Ujang kasep, kumaha ayeuna di Jakarta sukses, mah jadi artis ibu kota. Dengan apa? Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Maka di dunia digital, ibu itu kan seperti mata pisau. Iya, dua sisi mata pisau. Tergantung kita yang makainya. Ibu itu HP yang ibu pakai bisa jadi ladang pahala. Ibu sedekah aja sekarang pakai kris. Jadi tergantung kita yang memanfaatkannya. Kita manfaatkan di era digital untuk silaturahmi dengan saudara kita dimanapun berada. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ustaz Encep, Bu. Itu
memanfaatkan era digital ya Bu ya, karena sekarang semua udah serba digital, mau bayar juga udah cashless, nggak boleh pakai uang tunai, kadang-kadang nggak bisa Pak Bu, ini udah non tunai, cashless, bayar tol juga non tunai ya, terus juga bayar semuanya juga non tunai. Takutnya nanti kalau ijab kabul dibayar non tunai. Dibayar pakai kris. Iya. Oke, sekarang kita kasih kesempatan lagi siapa mau bertanya sekarang. Siapa mau bertanya? Nggak ada. Iya udah. Ini ya Bu. Iya silakan Ibu. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, Kang Bedu. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Tuti Rohayanti. Ibu Tuti. Ya, dari Majelis Taklim Rodatul Muslimat, Kresek, Tangerang, Banten. Wah. Begini Pak Ustadz, Ya, saya ini orang dari jauh. Kebetulan setelah menikah dibawa suami merantau. Sebetulnya tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan sedikit, Iya. tetapi Ibu saya dari tetap jauh mau dibawa bertanya. suami merantau Bu ya. Betul. Oke. Jadi setelah menikah dibawa suami Ya, untuk iya, masa merantau. belum nikah dibawa Bu? Izin dulu ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi saya berpisah dengan orang tua. Oh. Tetapi kalau bulan Ramadan seperti ini ada rasa rindu dengan orang tua. Ingat waktu dulu sering bersama dengan keluarga, dengan orang tua seperti itu. Tapi dengan cara rindu itu bisa video call seperti Pak Ustadz bilang tadi. Video call. Tetapi kadang-kadang rasa sedih itu tetap muncul gitu. Karena mengingat waktu bersama-sama dulu sebelum kita menikah dan merantau jauh. Kangennya tuh berat banget, rindunya tuh begitu terasa betul. Bu ya. Kita dengan orang tua itu rindunya luar biasa. Video call tuh kayaknya nggak bisa meluk gitu kan Bu ya. Betul. Kalau ketemu langsung kan bisa emak, bapak gitu Betul. kan. Sementara saya bisa pulang biasanya cuma 1 tahun 1 kali Pak Ustadz. Pas lebaran aja. Betul, karena menunggu anak-anak libur, menunggu suami juga libur kerja. Jadi hanya 1 tahun sekali. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada HP, bisa video call, tidak seperti dulu Iya. gitu. Tapi tetap saja rasa hati ini sering sedih gitu, ingin berkumpul gitu. Jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana saya supaya bisa sabar, tenang menghadapi kerinduan dengan orang tua? Kangen banget Ibu sama Ibu. Pasti. Apa yang paling dirindukan, dikangenin dari seorang ibu atau ayah Ibu Tuti? Kebetulan saya tinggal ibu ya. Tinggal ibu aja. Ayah sudah tidak ada gitu. Jadi luar biasa. Sebetulnya ibu itu kalau mau saya bawa gitu. Tapi tidak mau. Kenapa itu Bu? Orang tua mah Susah ya, Bu, ya? bilangnya tidak betah Tidak gitu betah, ya. ya. Jadi kita memakluminya lah gitu. Jadi ya itu. Apa sih yang paling dikangenin sama ibunya Ibu Tuti itu? Biasa suka apa Belai-belai. elus gitu ya, terus masakan beliau Masakan gitu beliau, yang ya, membuat ya. rindu gitu. Dan Oke. tentunya kasih sayang orang tua lah. Iya, Seperti iya. itu. Nggak didapatkan dengan video call, nggak bisa dilus-lus kepalanya ibu ya kan Bu ya. Itu yang dikangenin ya, walaupun di era digital. Betul. Silaturahmi Betul. bisa berjalan, tapi Tetap. sentuhan fisik dari Betul. orang tua kita tuh tetap Betul. kita rindukan. Betul. Seperti itu Bu ya. Betul, tetap Pasti yang lain berbeda juga gitu ya. kangen kan bisa berjabatan tangan dengan Betul, seorang betul, ibu. betul. Gitu kan dibelai kepalanya, Betul. dibelai Bang, dibelai. Gitu. Oke. Kemudian Seperti itu pertanyaan saya Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Tuti, Ibu Tuti. Kresek, Tangerang. Iya. Baik, kayaknya semua anak merasakan seperti itu. Ustaz, kita nggak cukup kayaknya deh dengan video call, tapi pengen ketemu langsung. Nah, cara ngatasin rasa cengeng, rasa kangen yang berat itu gimana? Sebetulnya kalau kita memahami konsep inna lillahi wa inna ilaihi, maksudnya Ustaz konsep mati? Bukan. Itu bukan ayat kematian, itu yang kita salah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, konsep kematian. Bukan. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini punya siapa? Wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali ke Allah. Ibu, rasa cengeng itu, rasa kangen itu sebetulnya kalau kita sadar semuanya punya Allah dan akan kembali ke Allah.
mulai perlahan akan mulai bisa terobati. Karena apa? Kita akan ingat bahwa suatu saat juga orang tua kita akan jauh sama kita, bahkan gak bisa video call. Jadi sebetulnya kita harus belajar untuk ikhlas dalam hidup, jangan pernah merasa memiliki. Nah, ibu di rumah ini jadi istri yang paling stres ketika terlalu merasa memiliki sama suami. Nah, Padahal suami punya siapa? ya Allah. Punya Allah. Ibunya ibu punya siapa? Allah. Bapak ibu punya siapa? Ya Allah. Hati kita punya siapa? Maka untuk ngatasin rasa cengeng itu, rasa kangen itu, minta doa sama Allah. Ya Allah, diteguhin hati saya biar saya tidak terlalu bergantung ke makhluk. Karena bagaimanapun orang tua, anak, suami itu kan makhluk. Ibu terlalu bergantung sama makhluk, siap-siap ibu akan menerima beribu-ribu kali kecewa. Jadi gimana solusinya? Pertama, kita ikhlasin bahwa kita semua juga bakal orang tua kita bakal meninggalkan kita. Nah, belajar dari sekarang. Nanti kalau orang tua kita sudah beneran kembali ke Allah, kita sudah terbiasa. Terima kasih ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Orang kaya mati, orang miskin juga. Orang tua Kang Beduk orang ada itunya tuh, orang kaya, orang miskin, raja-raja, Ustadz Encep. Seneng banget lu ngomong kecil. Iya, kayaknya bukan masalah matinya Kang Bedu. Masalahnya? Coba itu nadanya. Ya, mati. Itu dia. Di tangan kananmu. Jadi teteh, satu, hatinya harus diikhlasin. Tapi hati ikhlas itu nggak gampang. Hati yang bisa nerima itu hatinya yang bersih. Gimana biar hatinya bersih? Salah satu biar hati kita bersih begini, wa mujalasatu sholihin, kumpul sama teman-teman yang soleha. Adanya di majelis kumpul sama Kang Bedu, kumpul sama Bututi, kumpul sama Ceipa, kumpul sama Ceedo, Acepati, Ceiis, sama celamitan. Iya, cilamitan itu. Jadi gitu ya, Teh Ipa. Teh Ipa. Ibu Tuti. Ibu Tuti. Suka begitu, saya mah suka amnesia kalau depan orang yang agak ini. Ustadz Encep. Ustadz Encep. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Ibu Tuti. Semoga kerinduannya terobati dengan silaturahmi digital ya, dan bisa menahan sabar bahwa ingat apapun di dunia ini kita jangan pernah bergantung dengan makhluk. Betul. Karena kalau kita bergantung dengan manusia atau makhluk, siap-siap menghadapi semua kekecewaan. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya silakan. Siapa? Iya, Ibu. Ya itu pundaknya kasih jadi tekan Bu teman. Iya, silakan Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Suryani dari Majelis Taklim As-Sifa Kota Cilegon. Ibu Nani. Iya. Nani Suryani. Iya. Silakan Ibu Nani. Izin bertanya Pak Ustadz. Boleh, mangga. Anak saya itu jauh Pak Ustadz. Iya, di luar kota gitu. Ibu di dalam kota. Iya. Ya, berarti kan kalau anak di luar kota berarti ibu dalam kota ya kan? Kebetulan saya itu belum punya HP Pak Ustadz. Iya. Belum punya HP. Iya. HP yang buat halo? Halo, iya. Belum punya. Serius Bu? Wow. Terus? Kemudian anak saya itu ketika mau puasa itu mengirimkan uang untuk membeli HP. Iya. Baik banget anak. Karena saya itu belum pernah pegang HP dan memainkannya. Akhirnya saya minta tolong kepada tetangga untuk bisa memainkan HP itu. Tolong dong bagaimana cara menggunakan handphone ini ke tetangga. Ke tetangga. Oke. Akhirnya diajarin. Setelah diajarin, agak bisa tuh Pak Ustadz. Tapi sebelum diajarin itu kardusnya dibuka dulu kan Bu ya? Iya, dibuka. Iya.
Ya takut Pak Ustadz langsung mengucapkan kardusnya. Dibuka. Iya. Abis dibuka lempar langsung. Dibuka Kang Bedu. Iya dibuka. Diajarin Terus, cara menggunakan handphone. Setelah itu saya coba untuk telepon anak saya. Setelah telepon untuk video call, Tapi ibu sebelum ditelepon itu dipencet dulu nomornya. pencet aja. Iya. Kan dikasih tahu anak ini 08 sekian sekian. Oh, gitu. Baru masukin kardus lagi. Sebelum dipencet nomor dicas dulu, nyalain dulu kan? Oh iya nyalain dulu Iya, pasti. Kalau nggak kan nggak ada baterainya nggak keluar energinya. Lanjut Bu, lanjut Bu, Iya, lanjut. Bu, iya. Setelah ditelepon video call, Keluar gambarnya tuh anak ibu. nah kalau anak saya bisa gitu, tapi saya nggak bisa nih nyari untuk Nyalain cari gambarnya kameranya. itu, Bukan videonya nggak bisa. Iya. Akhirnya anak saya marah-marah Pak Ustadz. Iya, kok marah-marah? marah-marah. Kok ibu katanya ditelepon video call malah nggak dibuka, gitunya. Padahal kan nggak bisa ya Bu ya. Memang nggak bisa, tapi kan sudah diajarin. Lupa, Oh, Ustadz. lupa. Iya, Pak Ustadz. Iya. Kemudian, nah setelah sahur saya video call lagi. Video Keluar call nih gambarnya sekarang Iya. ini. Video call lagi. Keluar. Tidak diangkat sama anak saya, Pak Ustadz. Kenapa nggak diangkat? Belum kering. Saya berpikir, jangan-jangan anak saya marah. Gitu. Tertimbullah terbesitlah. Iya. Ya, buruk sangka. Jangan-jangan anak saya marah gara-gara tadi video call muka saya nggak keluar. Iya. Terus? Aha. Apakah yang harus saya lakukan? Mungkin sepertinya dia marah, Pedri. Terus Bu? Iya. Terus bagaimana Pak Ustadz caranya agar handphone. silaturahmi kita itu walaupun kita tidak bertemu tapi melalui handphone itu kita bisa handphone. terus berjalan gitu. Gimana pertanyaannya Ibu? Bagaimana? Bagaimana silaturahmi kita biar silaturahmi itu tetap Tetap berjalan. berjalan. Tetap berjalan. Iya. Jangan sampai seperti tadi itu, Pak Ustadz. Ya, saya telepon, anak saya tidak mengangkat. Apakah anak saya marah gitu kan? Gitu. Ibu khawatir anaknya marah ya. Iya. Jadi solusinya bagaimana? Pak Solusinya? Ustadz? Iya. Baik. Menurut Pak Ustadz. Baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti Ustaz Cep akan menjawab. Ustaz Encep akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nani tentang bagaimana agar silaturahmi kepada anaknya tetap berjalan menggunakan handphone yang diberikan oleh anaknya. Tapi bagaimana caranya? Nyalain handphonenya dulu tadi Pak Ustaz. Kemudian silaturahminya agar berjalan. Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih Kang Bedu. Bu. Bu. Ada pertanyaan dari Ibu Nani. Betul? Biar tetap bisa menjaga silaturahmi dengan anaknya yang di mana tadi di luar kota. Di luar kota. Ibunya di dalam Dalam kota. Di luar kota sama dalam kota. Sebetulnya yang pertama memang harus punya HP dulu. Betul memang kan? Kan pertanyaannya begitu, biar bisa terus silaturahmi. Yang kedua, bisa mengoperasikan HP-nya. Yang ketiga, harus ada SIM card-nya. Harus ada pulsanya juga. Jadi bagaimana agar cara kita bisa terus silaturahmi sama anak yang mengatur waktunya dengan baik. Tapi ini yang akan saya sampaikan justru ini catatan buat anak-anaknya. Tadi si ibu sampai ngerasa saya takut anak saya marah. Tuh, orang tua mah sampai segitunya. Saya takut anak saya. Padahal yang jadi kewajiban berbakti itu siapa? Harusnya anaknya nggak boleh marah, tapi kan kadang anak-anak sekarang begitu, nggak sabaran. Makanya titip ke ibu-ibu, cukup suami kita diomelin sama cucunya, jangan sama ibu. Ini mah dari SD diomelin sama guru, pas lagi kuliah diomelin sama dosen pembimbing, lagi kerja diomelin sama bos, di rumah diomelin bini, pas lagi main HP diomelin cucu. Tinggal pencet doang tuh.
Aneh banget gitu aja nggak bisa. Ibu ini hati-hati nih, makanya kita sebagai anak, apalagi yang masih punya orang tua, pegang HP tapi udah sepuh, yang udah lolita tadi, lolos 50 tahun, itu kan sudah mulai agak kudet ya. Di situ kita diuji sama orang tua. Jadi anak itu diuji sama orang tua, bukan lagi orang tua pas gagah-gagahnya, bukan. Di Al-Quran pun dijelaskan kita diuji sama orang tua itu ketika orang tua kita udah sepuh. Gimana cara sabarnya kita ngadepin orang tua? Orang tua kita mah udah lulus dulu ngadepin kita, gimana kurang sabar ngadepin kita? Anaknya mau jalan, dia pelan-pelan, ayo anak ganteng, bisa, bisa cakep banget. Empuk, nggak apa-apa, sini mama. Coba ibu sekarang ke orang tua begitu apa enggak? Orang tua kita jalannya sempoyongan, jatuh nih. Kan gua udah bilang, lu kalau udah tua nggak usah kemana-mana, gaya-gaya, diam di rumah. Ada anak yang begitu. Na'udzubillahi min. Ibu hati-hati, ini firman Allah ke Nabi Musa. Apa kata Allah? Barang siapa yang menghormati orang tua, barang siapa yang berbakti kepada orang tua, maka Allah akan memanjangkan umurnya dan mengkaruniakan kepadanya anak yang juga berbakti kepadanya. Tapi hati-hati, apa? Barang siapa yang tidak berbakti, barang siapa yang tidak hormat sama orang tua, maka Allah akan pendekkan umurnya dan akan mengkaruniakannya juga anak yang durhaka kepadanya. Jadi ibu, punten mohon maaf kalau kita punya anak yang durhaka sama kita, anaknya songong banget, bandel luar biasa. Ibu jangan nyalahin setan. Kadang ibu-ibu kalau lagi marah sama anak nyalahinnya suka nyalahin setan, Pak Ustaz. Dasar anak setan. Nah, maksudnya ini contoh ibu-ibu ini mah, contoh ibu-ibu. Saya baru diri di Pak Ustaz. Dari bilang anak setan. Kadang begitu, harusnya kan bercermin. Karena tadi kalau kita berbakti sama orang tua, Allah akan mengirim anak juga yang berbakti ke kita. Tapi kalau kita durhaka sama orang tua, maka Allah akan memendekkan umur kita dan mengirim anak yang juga durhaka kepada. Titip buat anaknya ya, ibu ya, jangan sampai marah-marah ke ibunya sampai ibunya ngerasa salah. Aduh, takut anak gua marah. Ini ibu tuh merasa kayak dosa nggak sih gitu kan? Anak sudah ngirimkan handphone tapi saya nggak mudeng. Nggak dosa. Akhirnya kan silaturahmi jadi nggak berjalan gara-gara. Jadi merasa, aduh, aku takut dosa sama anak. Tidak dosa ibu, kecuali kalau ibu memutus silaturahmi. Pokoknya gua mah udah nggak mau WA-an sama anak paling gede. Kenapa? Dia mah kagak pernah ngasih duit, katanya kerja di Jakarta, gajinya gede. Buat gua kagak ada ngasih tuh. Anak apaan begitu? Besok kagak usah diangkat, biarin aja, kagak usah diangkat, bilang aja paketan habis. Nah itu mah dosa begitu. Tapi kalau ibu udah usaha, bener, sampai belajar ke Ustadz Encep cara nyalain HP, tapi tetap nggak bisa, gelap lagi itu, ibu mah tidak dosa. Karena sudah usaha kan, Allah sudah melihat ibu usaha, maka Allah akan catat pahala di situ. Baik, luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Nani. Dan Pak Ustadz, sebelum kita akhiri tausiahnya, boleh dipimpin doa Ustadz untuk jamaah agar apa yang tadi Ustadz sampaikan bisa kita terapkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dan menjadi manfaat juga buat kita. Kemudian apa yang jadi kita cita-citakan, kita panjatkan, kita hajatkan, Allah kabulkan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita menundukkan hati dan kepala kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah di bulan yang berkah, bulan yang agung, bulan yang istimewa ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita dan insya Allah Allah selalu mengantar kita di jalan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, ya Allah yang maha pengampun. Banyak sekali dosa-dosa yang kami lakukan, dosa yang terlihat maupun tidak terlihat. Ya Allah, di mata orang lain kami ini baik, kami ini soleh, tapi Engkau yang maha segalanya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pertemukanlah kami di Ramadan yang akan datang, agar kami bisa mengisi Ramadan dengan baik, dan panjangkanlah umur suami kami, umur istri-istri kami, umur orang tua kami, ya Allah, sehingga nanti selesai Ramadan kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul dengan keluarga kami tercinta. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.